aku kira novel ini cuma novel fiksi biasa. Tapi setelah aku baca, ternyata novel ini jauh lebih dari sekedar cerita. Nah, buku ini tuh bikin kita ikut ngerasa sedih, marah, takut, bahkan mikir tentang sejarah Indonesia yang selama ini mungkin jarang dibahas secara detail. Jadi, novel ini menceritakan tentang seorang mahasiswa yang bernama Biru Laut. Dia adalah seorang aktivis yang berani banget menyuarakan ketidakadilan pada masa pemerintahan Orde Baru. Laut dan teman-temannya sering berdiskusi, menyebarkan tulisan, sampai akhirnya mereka jadi target pemerintah. Laut dan teman-temannya diculik serta disiksa, lalu ada yang hilang tanpa kabar. Nah, pas baca bagian ini aku ngerasa novel ini bukan cuma sedih, tapi juga bikin sesek. Kenapa? Karena kita dibikin sadar kalau orang-orang yang berani ngomong demi kebenaran ternyata harus bayar dengan harga yang mahal banget. Yang aku suka dari novel ini juga ceritanya nggak cuma fokus ke biru lautnya aja, tapi setelah bagian tentang laut, kita juga diajak lihat dari sudut pandang keluarganya, sama pada adiknya. Situ aku kerasa banget gimana rasanya kehilangan anggota keluarga, tapi nggak tahu dia masih hidup atau enggak. Mau ikhlas susah, mau berharap juga sakit, dan menurut aku justru bagian keluarga ini yang menurut aku bikin hati paling nyes banget. Selain alurnya yang kuat, bahasa yang dipakai Leila S. Chudori ini juga bagus banget. Kenapa? Karena nggak bertele-tele, tapi puitis. Nah, banyak kalimat yang sederhana tapi nusuk banget. Nah, jadi kita tuh nggak cuma ngebaca, tapi kayak ikut masuk ke suasana ceritanya tersebut. Menurut aku, kelebihan dari novel ini, yang pertama karena ceritanya relate sama sejarah nyata Indonesia. Nah, jadi walaupun ini bentuknya novel, kita tetap dapat pelajaran sejarah dan kemanusiaannya. Nah, kelebihan yang kedua yaitu tokohnya tuh terasa hidup. Biru Laut ini digambarkan bukan sebagai orang yang sempurna, tapi dia juga punya rasa takut, punya rasa sayang sama keluarga, punya mimpi. Nah, jadi gampang buat para pembaca tuh merasa dekat sama alur cerita ini. Yang ketiga itu novel ini punya pesan yang dalam banget. Buku ini ngajarin kalau kebebasan berpendapat yang sekarang kita rasakan itu ternyata hasil dari perjuangan banyak orang. Ada loh orang-orang yang dulu berani bersuara tapi justru dibungkam, atau mereka tuh takut untuk ngomong, kayak mereka diancam untuk tidak ngomong hal-hal yang menjadi kebenaran. Kalau ditanya kekurangannya, menurut aku novel ini lumayan berat secara emosi. Jadi ini bukan tipe bacaan yang bisa dibaca sambil santai tanpa mikir, karena beberapa adegannya bikin pembaca capek hati atau kayak aduh berat banget nih alurnya. Setelah selesai baca, yang paling aku rasain adalah rasa kehilangan. Walaupun ini novel, tapi kesannya nyata banget. Kenapa? Karena aku jadi mikir ternyata di balik sejarah negara ini ada loh banyak cerita manusia yang belum selesai. Menurut aku, Laut Bercerita bukan cuma novel yang bagus, tapi novel yang penting. Penting karena buku ini mengingatkan kita untuk gak lupa sama masa lalu. Nah, dan untuk lebih menghargai suara-suara yang memperjuangkan keadilan. Jadi, kalau disuruh kasih penilaian, aku bakal kasih novel ini nilai yang paling tinggi. Kenapa? Karena ceritanya itu kuat, emosinya dapet, pesan benar-benar sampai ke pembaca kayak aku. Nah, oke, itu dia review dari aku tentang novel Laut Bercerita ini. Sekian, terima kasih.